Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 9 dan 10. Ujian Pemburu. Kota Qingyun menempati wilayah yang sangat luas dengan populasi ratusan ribu jiwa. Balai Seni Bela Diri terletak di tengah kota, terdapat banyak tempat dan fasilitas untuk berlatih seni bela diri di dalamnya. Tujuan dari Balai Seni Bela Diri adalah untuk membina kawula muda dan menemukan bakat luar biasa untuk digunakan oleh balai dan sekte. Dalam keadaan normal, murid Balai Seni Bela Diri tidak akan keluar, kecuali mereka adalah murid yang tinggal di kota Qingyun. Jika seorang murid ingin menghasilkan uang, ada 3 pekerjaan yang menghasilkan uang dengan cepat, yaitu Master Permurian Obat, Master Penempaan dan Penyihir Formasi. Selain 3 pekerjaan ini, ada pekerjaan yang umum untuk murid bela diri, yaitu menjadi pemburu. Ada banyak binatang buas dan monster yang tak terhitung jumlahnya di banyak pegunungan dan rawa yang dalam. Makhluk-makhluk ini secara alami kuat dan diberkati dengan kelebihan yang unik. Beberapa bagian tubuhnya memiliki kegunaannya sendiri dan memiliki nilai yang luar biasa. Karena itulah mengapa profesi pemburu diperlukan. Ada serikat pemburu di kota Qingyun. Jika seseorang ingin menjadi pemburu junior, persyaratan minimumnya dia harus sudah mencapai tingkat kelima pemurnian tubuh. Dulu, kekuatan Luo Xiu terlalu lemah, jadi dia tidak pernah berpikir untuk memulai jalur ini. Tetapi untuk meningkatkan kekuatan kultivasinya lebih cepat, satu-satunya cara yang bisa dia pilih adalah menjadi seorang pemburu. Pemburu dapat menerima berbagai tugas dari serikat berburu dan dibayar setelah menyelesaikannya. Mereka juga dapat dengan bebas membentuk tim untuk pergi berburu. Mereka dapat memproses barang-barang yang mereka dapatkan sendiri atau menjualnya ke serikat. Pendapatan dari beberapa pemburu yang kuat tidak kalah dari mereka yang berada di 3 pekerjaan khusus tadi. Serikat pemburu terletak di pusat kota, yang juga merupakan daerah paling ramai dan makmur di seluruh kota Qingyun. Di puncak gedung tinggi, terdapat tanda 2 pedang bersilang. Luo Xiu juga datang ke sini untuk pertama kalinya. Balainya sangat luas, banyak pemburu yang memegang pedang, dengan energi dan darah yang kuat, dan berbicara dengan keras. Saat itu adalah kali pertama Luo Xiu datang ke tempat ini. Dia baru berusia 13 tahun, dengan wajahnya yang sangat muda, dia menarik perhatian begitu dia muncul. Haha, nak, ini serikut berburu, apa kamu salah masuk? Seorang murid bela diri tingkat di tingkat 9 pemurnian tubuh menunjuk ke arah Luo Xiu dan tertawa. Dia memiliki pisau di dadanya, lambang pedang bersilang merupakan simbol identitas sebagai seorang pemburu. Aku pikir dia adalah murid dari Balai Bela Diri. Dia ingin mendapatkan lencana pemburu. Aku pikir anak ini pasti gagal dan dia bahkan mungkin akan terbunuh. Belum tentu, mungkin anak ini bisa lulus. Tuan Zhu, apakah kamu ingin bertaruh? Luo Xiu mengabaikan orang-orang ini, tapi dia di lingkungan ini, dia bisa merasakan keberanian, kebebasan, dan tidak terkendali dari praktisi seni bela diri. Setiap pemburu di sini menjalani kehidupan yang berbahaya, dan memancarkan aura yang ganas dan jahat. Namun, Luo Xiu tidak takut, tapi bersemangat. Mungkin aku memiliki semacam gairah paranoid dan kegilaan di tulangku. Mungkin inilah kehidupan yang benar-benar kuinginkan. Luo Xiu mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju konter di balai pemburu. Orang yang menerima Luo Xiu adalah seorang wanita anggun dengan senyum profesional di wajahnya. Tetapi ketika dia melihat wajah kekanak-kanakan Luo Xiu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tapi dia segera sadar dan berkata sambil tersenyum, "Adik, ada yang bisa saya bantu?" "Adik," ekspresi Luo Xiu sedikit malu, tapi masalah usia bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan. "Halo, saya ingin mendaftar menjadi pemburu," kata Luo Xiu. "Apa?" Resepsionis cantik itu tertegun lagi. "Adik, apakah kamu yakin ingin mendaftar menjadi pemburu?" Luo Xiu mengangguk tanpa ragu dan menambahkan, "Namaku Luo Xiu." Melihat ekspresi Luo Xiu yang agak aneh, dengan pipi merah, resepsionis cantik itu tidak bisa menutup mulutnya dan tertawa. "Oke, adik Luo Xiu." Resepsionis cantik itu bernama Sanshan dan dia adalah gadis tercantik di serikat pemburu di kota Qingyun. Si cantik Sanshan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika orang-orang ini membicarakannya. "Hei, aku ingin mendaftar menjadi pemburu." Luo Xiu menepuk meja, merasa dia diabaikan. Tindakan Luo Xiu membuat para pemburu di balai kembali tertawa. Jiang Sanshan juga melihat ke arah Luo Xiu, senyuman di wajahnya menghilang. Dan dia berkata dengan serius, "Saudara Luo Xiu, mendaftar menjadi pemburu bukanlah lelucon. Demi keselamatan pribadi Anda, saya harap Anda dapat berpikir dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan.
Apakah berbahaya menjadi pemburu? Luo Xiu bertanya dengan heran. Haha, orang ini bukan hanya pemula, dia bahkan tidak tahu aturan paling dasar. Anak muda, pulanglah dan carilah pekerjaan yang lain, tidak mudah menjadi pemburu, kata seorang pemburu dari dekat. Dari obrolan mereka, Luo Xiu mengetahui bahwa untuk menjadi seorang pemburu, tidak cukup hanya memenuhi persyaratan dalam hal kultivasi, tapi juga harus lulus penilaian. Akan ada bahaya tertentu selama penilaian, tanpa kekuatan dan keberanian yang cukup. Bahkan seorang murid seni bela diri pada latihan tubuh tingkat ke-7 mungkin tidak dapat lulus penilaian. Saya ingin mengikuti ujian penilaian, kata Luo Xiu dengan tegas setelah memahaminya. Diam, seluruh balai serikat pemburu tiba-tiba terdiam. Nak, apakah kamu tidak salah minum obat? Pernah ada seorang murid di tingkat ke-7 pemurnian tubuh di kelas menengah balai bela seni bela diri gagal dan meninggal dalam penilaian 3 tahun lalu. Apa kamu tidak takut mengalami hal yang sama? Ya, Luo Xiu, kamu masih muda. Kamu bisa menunggu beberapa tahun sebelum mengikuti penilaian. Resepsionis cantik Jiang Sanshan juga membujuk. Kali ini dia tidak memanggil Luo Xiu sebagai adik laki-lakinya dan ekspresinya menjadi lebih serius. Dan semakin banyak pemburu yang memiliki ekspresi acuh tak acuh, mereka telah melihat terlalu banyak orang yang mati, jadi seakan-akan mereka tidak peduli. Seorang pemburu tidak diuji dari kultivasinya tetapi diuji kemampuannya dalam bertarung. Yang harus Anda hadapi adalah monster tingkat pertama, bukan binatang buas. Jiang Sanshan menasihati lagi. Saya sudah mengambil keputusan, mata Luo Xiu tegas. Anak ini berani sekali, biarkan dia mencobanya, kata seorang pria kekar setelah meminum anggur. Zhou Long, diamlah, kamu akan membunuhnya. Jiang Sanshan memelototi pria kuat itu. Selama persyaratannya terpenuhi, serikat pemburu seharusnya tidak memiliki alasan untuk menolak permohonan penilaianku, kan? Luo Xiu mengetuk meja dengan jarinya. Lagi pula, apakah kamu begitu yakin bahwa aku akan mati jika mengikuti penilaian? Haha, pemuda itu cukup keras kepala, aku menyukainya. Pria kuat bernama Zhou Long tertawa keras. Jika kamu lulus ujian, aku akan membiarkanmu bergabung dengan timku. Lelucon yang luar biasa, bisakah anak laki-laki dengan rambut tipis di kepalanya lulus ujian pemburu? Jika dia lulus, aku akan membiarkannya bergabung dengan timmu. Di sisi lain, seorang pria berjanggut sedikit berkata dengan nada menghina. Zhou Long, apakah kamu berani membuat taruhan ini? Pria berjanggut itu berkata dengan keras. Sialan, Guo Huzi, apa maksudmu? Zhou Long melotot dan berteriak. Dalam persepsi Luo Xiu tentang urat kehidupan, tingkat kultivasi Zhou Long dan Guo Huzi seharusnya berada di alam lautan energi. Dia tidak menyangka kedua orang ini berkonflik karena masalah penilaian mereka sendiri. Tapi bagaimanapun juga, menjadi seorang pemburu adalah suatu keharusan bagi Luo Xiu, karena untuk dapat menerima tugas atau membeli dan menjual item di serikat pemburu, dia harus menjadi seorang pemburu. Di bawah desakan Luo Xiu yang berulang kali, Jiang Sanshan mengeluarkan beberapa lembar kertas. Salah satunya adalah formulir permohonan penilaian, dan dia harus mengisi informasi terkait. Kertas lainnya adalah kontrak kerja. Serikat pemburu tidak akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan pada orang yang mengikuti penilaian. Luo Xiu tidak ragu-ragu, dia percaya bahwa dia bisa lulus ujian dengan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak bisa lulus ujian tingkat ini, bagaimana dia bisa memasuki ranah seni bela diri yang lebih tinggi di masa depan? Dengan sapuan pena, Luo Xiu menandatangani namanya, dan kemudian resepsionis dari Persatuan Pemburu membawa Luo Xiu ke tempat penilaian. Aku yakin anak ini akan gagal dalam ujian. Di balai serikat pemburu, Guo Huzi memukul meja, berteriak dan menatap Zhou Long. Zhou Long, apakah kamu berani bertaruh? Keduanya memiliki tim kecil, sejak lama mereka tidak suka satu sama lain dan sering saling berhadapan satu sama lain. Ada begitu banyak orang yang hadir, dan melihat musuh lamanya Guo Huzi begitu sombong, Zhou Long menjadi sedikit marah. Dia berdiri dan menendang bangku itu, berkata dengan marah, aku akan bertaruh denganmu. Anak muda, ikutlah denganku. Orang yang membawa Luo Xiu ke tempat penilaian adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Luo Xiu melihat dua lencana di dada lelaki tua itu, satu adalah lencana pemburu dengan pedang bersilang, dan yang lainnya adalah lencana yang diukir dengan susunan bintang berujung 6, lencana penyihir formasi. Luo Xiu sedikit terkejut, jelas sekali bahwa identitas lelaki tua ini tidak sederhana. Dia memiliki identitas ganda. Dia terlihat tua, namun nyatanya, urat nadi kehidupannya mengandung vitalitas yang kuat dan sangat energik. Berjalan di lorong, dengan obor tergantung di kedua sisi, lelaki tua itu mendorong pintu batu hingga terbuka. Luo Xiu mengikuti lelaki tua itu dan sampai ke sebuah ruangan yang luas. Lantai ruangan ini diukir dengan beberapa pola aneh, terhubung secara vertikal dan horizontal seperti simbol hantu, dan sepertinya tidak ada pola. Di tengah ruangan terdapat platform batu yang ditinggikan, tingginya sekitar 2 kaki. Tanpa menunggu Luo Xiu bertanya, lelaki tua berjubah putih itu berkata, disinilah penilaiannya. Jika kamu gagal dalam penilaian, ingatlah bahwa kamu tetap harus membayar biaya untuk mengaktifkan formasi.
Biaya, Luo Xiu tertegun. Apakah menurutmu formasi bisa diaktifkan dengan gratis? Penilaian pemburu tingkat pertama membutuhkan batu vitalitas. Jika kamu lulus, biayanya akan ditanggung oleh serikat pemburu. Jika kamu gagal, kamu harus membayar biayanya. Pria tua berjubah putih itu menjelaskan. Berapa harga sepotong batu vitalitas? Luo Xiu menyesal karena dia tidak memperhatikan dengan baik kontrak yang diberikan oleh resepsionis cantik tadi, jadi dia tidak tahu bahwa ada biaya yang harus dibayarnya. 500 tael perak, mahal sekali. Luo Xiu terkejut. Jumlah uang ini tidak diragukan lagi merupakan angka astronomi baginya. Pria tua berjubah putih itu menatap Luo Xiu dan berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak yakin, masih belum terlambat untuk mundur sekarang. Biaya 500 tael perak memaksa Luo Xiu untuk memikirkannya, jadi dia bertanya, saya ingin tahu detail spesifiknya. Apa isi penilaiannya? Kamu berani datang ke sini padahal kamu tidak tahu apa isi penilaiannya? Padahal kamulah yang akan dinilai oleh serikat pemburu, kata lelaki tua itu dengan sedikit jengkel. Lelaki tua berjubah putih itu mengelus janggutnya dan melotot, lihatlah umurmu. Demi kebaikanmu sendiri, pergi saja kembali dan berlatih keras. Meskipun pihak lain berbicara kasar, Luo Xiu tidak marah, lagi pula, pada dasarnya dia tidak tahu apa-apa tentang penilaian pemburu. Di aula tadi, dia belajar sesuatu dari para pemburu lain, dan sepertinya dia akan melawan monster level pertama secara langsung, tapi di manakah monster di ruangan ini? Luo Xiu melihat sekeliling, lelaki tua berjubah putih itu berkata dengan tenang, monster hanya akan muncul setelah formasi diaktifkan. Penilaian seorang pemburu tingkat pertama adalah membunuh 3 monster tingkat pertama secara mandiri. Monster berbeda dari binatang buas. Monster-monster tingkat rendah, kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri tingkat kelima pemurnian tubuh. Tapi kekuatan sejati masih harus ditunjukkan melalui pertarungan. Seorang seniman bela diri yang berada di tingkat kelima pemurnian tubuh dan tidak memiliki pengalaman bertarung bukanlah tandingan biantang monster tersebut. Monster berkepala 3 tingkat pertama, aku seharusnya bisa melakukannya, kata Luo Xiu. Orang tua berjubah putih tidak banyak bicara, dan menunjuk ke platform batu di tengah ruangan, kamu bisa berdiri saja di atasnya. Luo Xiu mengangguk, berjalan mendekat dan berdiri di atas platform batu. Setelah saya mengaktifkan formasi, kamu akan memasuki lingkungan yang terbentuk di dalam formasi. Segala sesuatu yang kamu temui pada dasarnya akan sama dengan kenyataan. Jika kamu merasa tidak bisa bertahan, sebaiknya jangan bertahan. Dengan 3 tarikan nafas, kamu dapat melarikan diri dari formasi itu, kata lelaki tua berjubah putih. 3 tarikan napas mungkin terasa singkat, namun dalam pertarungan hidup dan mati, banyak hal bisa terjadi, banyak orang yang terbunuh atau terluka selama penilaian, juga terbunuh dalam waktu singkat ini. Ayo mulai. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan kondisinya sebaik mungkin. Orang tua berjubah putih membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu seukuran telapak tangan yang memancarkan cahaya putih samar, berjalan kemudian menekan pola formasi, dan memasukkan batu vitalitas ke dalamnya. Wus, cahaya redup menyala pada pola formasi di lantai ruangan, dan kemudian semua cahaya menyatu menuju platform batu tempat Luo Xiu berada. Segera setelah itu, Luo Xiu merasa situasi di depannya terus berubah, lingkungan berubah, dan dia muncul di ruang rahasia seperti sangkar. Roar, sebuah cahaya putih menyala, dan 3 monster ganas muncul lebih dari 10 meter darinya. Ia memiliki bulu abu-abu di sekujur tubuhnya dan mata merah, mirip dengan serigala liar, namun ukurannya jauh lebih besar dari serigala, cakarnya setajam pisau, dan taringnya bersinar dengan cahaya dingin. Serigala iblis berpunggung besi. Meskipun Luo Xiu belum pernah melihat binatang iblis, dia mengetahui sesuatu tentangnya dari buku. Dari karakteristiknya, dia dapat mengetahui asal-muasal binatang iblis ini. Serigala iblis tingkat rendah ini disebut berpunggung besi, artinya tulang punggungnya sekeras batu besi. Tidak ada pembuluh darah kehidupan? Luo Xiu mengerutkan kening. Dia melihat dengan seksama, hanya untuk menemukan bahwa ketiga serigala iblis berpunggung besi tidak memiliki pembuluh darah kehidupan di tubuh mereka. Mereka seluruhnya terbuat dari vitalitas yang kental. Hal ini wajar saja karena mereka adalah binatang ilusi, bentukan yang tidak dapat mengubah kehidupan nyata secara sempurna. Luo Xiu mengerutkan kening karena dalam lingkungan ini, dia tidak dapat menggunakan kemampuannya untuk merusak pembuluh darah kehidupan. Menghadapi 3 serigala iblis bersandar besi, Luo Xiu tidak gugup dan bahkan sedikit bersemangat. Dia menjilat bibirnya, memberi isyarat hendak menyerang, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak masalah jika aku dibatasi, hanya dengan begitu aku dapat menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Pada saat ini, 3 serigala iblis berpunggung besi itu sudah melompat menuju ke arah Luo Xiu dengan momentum yang sangat dahsyat. Meskipun formasi tersebut tidak dapat menyimpulkan bentuk kehidupan secara utuh, namun dapat mengekspresikan kebiasaan, metode serangan, dan aspek lain dari monster-monster ini. Bagus sekali, langkah Luo Xiu bergerak sedikit mempraktikkan keterampilan gerakan inci bersifat naluriah, dan dia langsung menghindari serangan 2 serigala iblis yang didukung besi. Tinju macan naga,
Tidak ada jeda dalam gerakan tangannya, dan energi internal mengalir ke tinjunya, menghantam perut serigala iblis ketiga. Monster juga tahu bagaimana menghindari titik vitalnya sendiri saat bertarung. Monster serigala itu tiba-tiba merangkak ke bawah, memperlihatkan punggung paling defensifnya terhadap serangan Luo Xiu. Bang, serigala iblis itu langsung terlempar oleh pukulan Luo Xiu, dan kemudian tubuhnya meledak menjadi cahaya putih di udara. Meskipun dikenal sebagai punggung besi, pertahanan punggung adalah yang terkuat, tetapi ini hanya secara relatif. Tinju harimau naga di tingkat Dacheng Luo Xiu dapat dibandingkan dengan serangan kekuatan penuh dari tingkat ke-7. Prajurit pemurnian tubuh ditambah dengan kekuatan destruktif dari energi batin kematian, ini mampu membunuh secara instan dengan satu pukulan. Namun, Luo Xiu juga merasa tidak nyaman. Guncangan balasan yang kuat membuat tulang tangan kanannya seperti patah, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Pada saat ini, dua serigala iblis berpunggung besi lainnya menerkam mereka lagi tanpa takut mati. Energi internal dalam kehidupan. Energi internal dan mati mengubah sifat-sifat tubuh Luo Xiu. Vitalitas yang kaya mengalir ke kepalan tangan, memperbaiki vena kehidupan, dan tulang yang patah juga cepat sembuh. Dengan menggunakan keterampilan gerakan inci, Luo Xiu dengan mudah menghindari serangan dua monster serigala yang didukung besi. Gerakan naga menjulang, energi internal berubah menjadi dua kekuatan di dalam tubuh, yang satu mengubah energi kehidupan untuk memperbaiki vena kehidupan, dan yang lainnya berubah menjadi energi internal dalam kematian untuk membunuh musuh. Boom, serigala iblis berpunggung besi lainnya meledak menjadi cahaya putih, dan kepalanya meledak oleh pukulan Luo Xiu. Monster tingkat pertama tidak lebih dari itu. Luo Xiu menyipitkan mata ke monster serigala terakhir yang tersisa, melengkungkan sudut mulutnya, dan berkata pada dirinya sendiri, ini dapat digunakan untuk mempertajam keterampilan gerakan inciku. Monster serigala berpunggung besi itu menerkam. Kali ini Luo Xiu tidak membunuhnya dengan paksa, namun dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan mempraktikkan keterampilan gerakan inci untuk menghindari serangan serigala iblis itu. Serangan serigala iblis itu sangat cepat, dengan serangan, gigitan, dan cakar, dan frekuensinya konsisten hampir tanpa jeda. Tapi gerakan Luo Xiu lebih cepat. Selama setengah jam, serigala iblis berpunggung besi itu bahkan gagal menyentuh ujung bajunya. Membosankan sekali, rupanya latihan selevel ini tidak cukup untukku meningkatkan gerakanku. Setelah setengah jam berlatih, Luo Xiu hanya sedikit mengalami kemajuan, meskipun latihan itu lebih efektif daripada sekedar berlatih dengan tongkat kayu. Bang, sebuah pukulan keras dilancarkan. Itu adalah saat ketika serigala iblis berpunggung besi baru saja menerkam dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tengkorak keras itu hancur oleh pukulan Luo Xiu. Serigala iblis itu menghilang dan berubah menjadi cahaya putih melayang-layang. Aku akan keluar, kata Luo Xiu setelah lulus ujian. Pemandangan di sekitarnya mulai berubah, dan dalam 3 tarikan napas, Luo Xiu mundur dari formasi, masih berdiri di atas platform batu, seolah-olah dia tidak pernah bergerak. Begitu Luo Xiu keluar, dia melihat lelaki tua berjubah putih yang membawanya untuk penilaian, dan dia melihat lelaki lain itu menatapnya dengan heran. Anak baik, saya salah menilai kamu. Kekuatanmu sebanding dengan pemurnian tubuh tingkat ke-7. Orang tua berjubah putih berkata. Dia sendiri yang mengatur formasi di sini, jadi semua yang dilakukan Luo Xiu di lingkungan formasi bisa dia lihat semuanya. Luo Xiu menggaruk kepalanya karena malu, tidak tahu harus berkata apa. Tapi jangan sombong dan berpuas diri, nak. Belum lagi seluruh Kabupaten Yunlong, bahkan di kota Qingyun ini, pemurnian tubuh tingkat ke-5 bukanlah apa-apa. Jalanmu masih panjang. Pria tua berbaju putih jubah berkata sambil tersenyum. Ingat ajaran para pendahulu kita, kata Luo Xiu. Oke, kamu bisa pergi ke lobi untuk mengambil lencana pemburu. Orang tua berjubah putih menandatangani kertas penilaian Luo Xiu, dan kemudian menyerahkan formulir yang sudah ditandatanganinya itu kepada Luo Xiu. Zuang Nantian, ketika Luo Xiu melihat tanda tangan di atasnya, dia tahu itu pasti namanya dari lelaki tua berjubah putih. Setengah jam telah berlalu, tampaknya anak itu pasti gagal dalam ujiannya. Haha, mungkin dia sudah mati di dalam. Bahkan jika dia belum mati, kemungkinan besar dia mengalami patah lengan dan kaki saat ujian penilaian. Sementara itu, di Balai Serikat Pemburu, terjadi konfrontasi antara kedua belah pihak. Orang-orang di pihak Guo Huzi yakin mereka menang. Di sisi lain, orang-orang di pihak Zhou Long memiliki ekspresi muram. Mereka baru saja melihat formulir pendaftaran ujian penilaian Luo Xiu sebagai taruhan. Dan taruhannya cukup besar, 1000 tael perak. 1000 tael perak bukanlah jumlah yang kecil untuk seorang para seniman bela diri alam lautan energi. Dibutuhkan 10,5 hari kerja keras untuk mendapatkannya. Tapi yang paling dipedulikan Zhou Long bukanlah uangnya, tapi wajahnya. Dia juga merupakan sosok yang relatif terkenal di antara para pemburu kota Qingyun. Guo Huzi, jangan berpuas diri. Jika adik laki-laki itu benar-benar lulus ujian, saya tidak tahu di mana kamu bisa memasang wajah jelekmu itu. Zhou Long berkata sambil mendengus. Aku masih mengatakan hal yang sama, jika dia benar-benar bisa menang, aku, Guo Huzi,
akan memelintir kepalaku dan memainkannya sebagai bola untuknya? Guo Huzi meraung tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Lihat dia keluar. Pada saat ini, seseorang menunjuk ke jalan menuju tempat penilaian. Semua orang melihat sekeliling dan melihat Luo Xiu berjalan menuju konter dengan formulir lamaran di tangannya. Blok, di hadapan semua orang, Luo Xiu berjalan ke konter, menepuk formulir lamaran di bawah telapak tangannya, dan menatap Jiang Sanshan sambil tersenyum. Adik, kamu kelihatannya tidak terluka sama sekali. Jangan-jangan kamu takut dan menyerah dalam ujian? Jiang Sanshan memandang Luo Xiu dan bertanya sambil tersenyum. Nona cantik, bagaimana jika saya lulus ujian? Luo Xiu juga tertawa. Faktanya, dia juga tahu bahwa bujukan Jiang Sanshan sebelumnya adalah untuk kebaikannya sendiri. Dia hanya menganggap wanita ini cukup menarik. Mungkin itu dipengaruhi oleh suasana di Balai Serikat Pemburu, jadi dia juga lebih terbuka. Orang-orang di kedua sisi Zhou Long dan Guo Huzi juga memperhatikan apa yang terjadi di sini, dan ingin mengetahui hasil akhirnya. Jiang Sanshan memutar matanya ke arah Luo Xiu, mengarahkan jarinya ke bibir merahnya. Dan berkata sambil tersenyum, adik laki-laki, tahukah kamu bahwa tingkat kelulusan murid bela diri tingkat kelima pemurnian tubuh kurang dari 10%? Jika kamu lulus ujian, aku akan mengejarmu, oke? Banyak peminum di Balai Serikat Buruh mendengar kalimat ini, mereka semua tercengang. Sial, kenapa aku tidak seberuntung bocah kecil itu? Mengapa Sanshan cantik itu tidak mengejarku? Itu tidak masuk akal. Apakah Sanshan benar-benar menyukai anak laki-laki yang lebih muda ini? Sialan, kuharap digagal dalam ujian. Orang-orang di aula juga turut serta dan berkata, hei, cepat beritahu kami apakah kamu lulus ujian atau tidak? Luo Xiu terkekeh dan menjauhkan entangannya dari formulir pendaftaran itu. Cantik, ingat apa yang baru saja kamu katakan. Mata semua orang tertuju pada formulir pendaftaran. Kata lulus yang mencolok membuat seluruh aula terdiam, mata mereka membelalak terkejut. Bersambung.